Kalau tubuhnya nggak ditemukan, apa yang ada di bawah sana? Apakah ada monster? Halo guys, welcome to Sejarah on a Plate. Dan ini edisi FNB, Friday Night Bites. Setiap Jumat malam kita bakal bongkar cerita makanan dari sisi yang mungkin lebih enak didengerin pas lampu masih nyala. Dan malam ini kita bakal bahas tentang bacang, beras yang dibungkus daun, diisi daging, dilipat rapat, terus diikat dengan tali. Kelihatannya sih sangat biasa aja, simple, cuman gitu doang. Tapi ada legenda tua dari China yang bikin cara gue lihat makanan ini jadi agak beda. Karena konon bungkusan seperti ini dulunya bukan buat ditaruh di meja makan, tapi dilempar ke sungai. Dan ceritanya dimulai dari seseorang yang tubuhnya hilang dalam air. Dan ini kisahnya. Bayangin, sebuah sungai yang luas, airnya gelap, arusnya tetap jalan, dan di atas permukaan air ada beberapa perahu yang bergerak cepat. Orang-orang mendayung sambil melihat ke kanan ke kiri. Mereka sedang mencari seseorang. Beberapa jam sebelumnya, seorang pria berjalan sendirian menuju ke sungai itu. Namanya Chu Yuan. Dia membawa beban yang berat, bukan cuma secara pikiran. Menurut cerita tradisional, dia juga membawa sebuah batu. Chu Yuan adalah seorang penyair dan pejabat dari negara Chu. Negaranya baru mengalami kekalahan besar. Ibu kotanya jatuh. Dan buat Chu Yuan, semua yang dia udah perjuangkan selama ini tiba-tiba runtuh gitu aja. Hari itu, dia mulai berjalan ke sungai Miluo. Gak ada yang tahu persis apa yang dipikirkan di saat waktu itu. Tapi menurut tradisi yang diwariskan selama berabad-abad ini, Chu Yuan memegang batu itu, masuk ke dalam sungai, dan membiarkan dirinya tenggelam. Air terus menutup tubuhnya, dan Chu Yuan gak muncul lagi. Begitu kabar menyebar, warga-warga sekitar langsung turun ke sungai. Mereka pasti bingung, lah ada apa nih? Apa yang terjadi nih? Perahu dikeluarin, dayung mulai bergerak. Mereka mencari si tubuh Chu Yuan itu. Tapi sungainya luas banget, airnya keruh, dan semakin dicari, semakin kecil kemungkinan si Chu Yuan ini masih hidup. Masalah berikutnya mulai muncul. Kalau tubuhnya nggak ditemukan, apa yang ada di bawah sana? Apakah ada monster? Dan menurut kepercayaan yang berkembang dalam legenda, ada makhluk-makhluk yang tinggal di sungai. Dan orang-orang jadi takut jasad Chu Yuan ini malah dimakan sama makhluk-makhluk itu. Jadi mereka mulai melakukan sesuatu yang agak aneh. Mereka membawa beras. Mereka lalu melemparkan ke air. Cuman satu genggam. Lalu satu lagi dan satu lagi. Bukan untuk si Chu Yuan ini, tapi untuk sesuatu yang ada di sekitar tubuhnya. Chu Yuan sayangnya nggak kembali. Tapi orang-orang terus mengenangnya. Setiap tahun pada hari kematiannya, beras kembali ke sungai, dilempar ke sana, dan dijadikan sebagai persembahan. Tahun pertama, tahun berikutnya, terus lagi dan lagi. Sampai akhir menurut satu legenda, jauh setelah masa Chu Yuan ini, terjadi sesuatu. Seseorang bermimpi, dan di mimpi itu ada seseorang pria yang sudah harusnya lama meninggal, yaitu si Chu Yuan. Bayangin, selama bertahun-tahun, orang-orang melempar beras ke sungai untuk mengenang seseorang. Terus orang itu tiba-tiba muncul di mimpi dan bilang, makanannya nggak pernah sampai ke saya. Kenapa ya? Karena tiap kali berasnya masuk air, ada sesuatu yang mengambilnya lebih dulu. Sesuatu yang tinggal di sungai. Dalam perkembangan legenda, makhluk itu sering digambarkan sebagai Qialong, makhluk air yang kemudian kerap diterjemahkan atau dibayangkan seperti naga. Dan makhluk itu memakan persembahan beras itu yang harusnya buat si Chu Yuan. Setiap tahun, semua beras yang dilempar habis sebelum sampai. Tapi Chu Yuan datang bukan cuma buat komplain. Menurut ceritanya, dia memberi instruksi kepada orang itu. Kalau kalian mau makanannya sampai ke saya, jangan lempar berasnya begitu aja. Bungkus dulu, gunakan daun, terus kamu ikat rapat, dan gunakan sesuatu yang dipercayai, ditakuti sama makhluk tersebut. Baru setelah itu, lempar ke sungai. Tahun berikutnya, mereka kembali. Sungai yang sama, hari yang sama. Tapi kali ini, nggak ada beras yang dilempar begitu aja. Mereka bawa bungkusan. Beras dimasukkan ke daun. Daunnya dilipat, dibungkus, dan diikat dengan rapat. Seperti Chu Yuan bilang. Satu persatu, bungkusan itu dilempar ke air. Plung, hilang. Plung, hilang lagi. Plung, plung, hilang. Beras itu terus kemudian dibuat. Generasi berubah, isinya juga berganti. Cara memasaknya berkembang. Dan hari ini kita mengenalnya sebagai Chongche, atau yang lebih familiar dikenal sebagai bacang. Daunnya dibuka, ada beras di dalam, ada daging, jamur, telur asin. Kelihatannya enak banget sebenarnya. Jadi setelah tahu legenda ini, kita jadi tahu karena dalam cerita tadi, daun ini bukan sekedar packaging doang. Talinya bukan supaya cuman biar berasnya nggak berantakan. Bungkusan ini dibuat buat melindungi makanannya dari sesuatu yang dipercaya hidup di dalam sungai gelap itu. Dan yang menerima makanannya adalah seseorang yang sudah meninggal. Karena kita belum ngomongin tanggalnya. Menurut tradisi, Chu Yuan meninggal pada hari kelima, bulan kelima kalender lunar. Dan tanggal itu sekarang dikenal sebagai Huanwu Festival atau Dragon Boat Festival. Hari orang makan Chongche, balapan perahu naga. Festival, keluarga kumpul. Sekarang ceritanya jadi terang banget ya, nggak kayak dulu yang agak gelap kayak gitu. Kelihatan happy. Tapi kalau kita mundur ke masa yang jauh lama sebelum ini semua terjadi, bulan 5
sepertinya punya reputasi yang sangat gak happy. Musim mulai panas, penyakit gampang menyebar, serangga dan hewan berbisa mulai aktif. Dan dalam kepercayaan lama, periode ini dianggap sebagai waktu ketika hal-hal buruk lebih gampang datang. Sampai ada istilah tentang 5 poisons, 5 racun. Apa itu? 5 makhluk berbisa yang sering muncul dalam simbol tradisi Tuan Wu. Ular, kalajengking, kelabang, kodok, dan satu makhluk lagi ya, versinya bisa beda-beda. Orang membuat jimat, anak-anak diberi benda pelindung, herbal digantung. Ada praktik untuk menjauhkan penyakit dan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi sekarang ceritanya mulai berubah. Karena mungkin festival ini dari awal bukan cuma tentang Chuyen. Mungkin jauh sebelum orang menceritakan penyair yang tenggelam ini, manusia emang sudah takut sama periode ini dan melakukan ritual supaya mereka bisa melewatinya dengan selamat. Karena sekarang kita punya 2 cerita yang numpuk di tanggal yang sama. Yang pertama, seorang pria yang tenggelam di sungai. Tubuhnya nggak ditemukan. Orang melempar makanan di sungai supaya jasadnya nggak dimakan. Lalu arwahnya muncul kembali di mimpi seseorang dan memperingatkan bahwa ada makhluk misterius di bawah sungai itu, yaitu naga. Dan si naga itu mengambil persembahan. Dan yang kedua, sebuah periode dalam kalender yang sejak lama dikaitkan dengan penyakit, racun, dan berbagai ritual perlindungan. 2 cerita ini akhirnya ikut campur. Tapi masalahnya, kita masih belum tahu sebenarnya apa yang dipercaya orang zaman dulu yang hidup di air itu. Karena Qialong dalam folklore China bukan naga lucu yang terbang-terbang di festival. Dia cerita tentang makhluk yang tinggal di dalam sungai. Udah ada jauh sebelum Chuyen tenggelam. Di berbagai teks China kuno, Qiao atau Qialong digambarkan sebagai makhluk yang ada hubungannya sama air, sungai, danau, rawa, sampai tempat-tempat dalam yang manusia nggak tahu isinya apa. Dan bentuknya nggak selalu kayak naga China yang kita kenal sekarang. Ada cerita yang menggambarkan seperti makhluk yang bersisik, ada yang bilang bentuknya menyerupai ular atau naga air, dan dalam beberapa kisah, makhluk ini sangat berbahaya. Bayangin, lu hidup ribuan tahun lalu, kalian berdiri di depan sungai yang sangat besar, kalian nggak tahu seberapa dalam, terus seseorang di dalam desa bilang, jangan lewat karena ada sesuatu di bawah air itu. Dan ketika ada orang tenggelam atau kapal tiba-tiba terbalik, masyarakat di zaman itu belum punya penjelasan soal arus bawah, pusaran air, atau perubahan cuaca ekstrim. Jadi cara mereka memahami situasi itu adalah lewat sesuatu yang mereka kenal, makhluk sungai. Qialong, makhluk yang dipercaya bisa sembunyi jauh di bawah permukaan air. Dan akhirnya bacaan yang kita buat tadi sudah selesai. Daunnya dibuka, talinya dilepas. Dan sekarang ya kelihatannya cuman kayak makanan biasa. Beras ketan, daging, jamur, kadang telur asin. Nggak ada yang serem sama sekali. Tapi setelah tahu ceritanya, bungkusan ini jadi punya image yang agak berbeda. Karena menurut legenda yang diwariskan selama berabad-abad, bungkusan beras seperti ini pernah dilempar ke dalam sungai. Bukan buat orang yang sedang lapar, tapi untuk seseorang yang sudah meninggal. Chuyen masuk ke sungai Miluo dan nggak pernah kembali. Orang-orang mencarinya. Mereka mendayung, memukul air, melemparkan beras ke sungai, supaya ikan dan makhluk-makhluk di sungai tidak makan jasadnya. Lalu ceritanya berkembang lebih aneh lagi. Orang yang meninggal itu, si Chuyen, kembali dalam mimpi seseorang dan memberitahu kalau persembahannya yang selama ini dikasih buat dia dimakan sama makhluk naga. Dia terus kasih instruksi biar berasnya diikat, dibungkus, dilipat, dan diikat kencang. Dan menurut legenda, dari situ bentuk Chongche yang kita kenal mulai mendapatkan ceritanya. Apakah semua ini benar-benar menjadi seperti itu? Kita nggak ada yang tahu. Sebagian jelas berada di wilayah folklore. Tradisi Chongche dan Tuan Wu sendiri juga punya sejarah yang jauh lebih kompleks daripada satu cerita Chuyen. Tapi mungkin justru itu yang menarik. Karena setelah lebih dari 2000 tahun, Chuyen sudah nggak ada. Negara Chu sudah nggak ada. Orang-orang dulu berdiri di pinggir sungai Miluo juga sudah lama nggak ada. Tapi satu hal yang masih bisa dibuat sampai sekarang, yaitu bungkusan makanan. Jadi next time kalau kalian buka bacang, lepas talinya dan buka daunnya pelan-pelan. Mungkin kalian bakal ingat dalam satu legenda yang paling terkenal tentang makanan ini, bungkusannya dibuat bukan buat gampang dibawa, tapi untuk melindungi persembahan dari sesuatu yang dipercayai menunggu di bawah air. Dan kayaknya sampai sini aja kita ceritanya malam ini. Karena semakin ngomongin sesuatu yang hidup di bawah sungai itu, semakin gua nggak pengen tahu jawabannya. Kalau kalian suka cerita makanan yang punya sisi gelap kayak gini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan gue penasaran, setelah tahu legenda, kalian masih bisa buka bacang tanpa kepikiran nggak apa yang ada di bawah sungai Miluo itu? Sekarang FNB malam ini selesai. Minggu kita pindah ke cerita yang lebih beda lagi. Bukan soal hantu, bukan soal legenda, tapi kisah nyata di balik makanan yang lahir, bertahan, atau jadi saksi di tengah tragedi manusia. Welcome to SOS, Stories of Suffering. Karena kadang cerita paling gelap di makanan nggak butuh hantunya sama sekali. See you on Sunday di SOS. Bye-bye.